Sebermula ada seorang raja. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Gerha sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Bayati-bayati raja menjadi bengah dan celih. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tidak mau belajar dan juga tidak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Kedelapan putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon, adik-adiknya dinamai dengan Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Orange, Putri Merah, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, raja dapat mengenali putrinya. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu, Putri Kuning, sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Dan dia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja mengumpulkan putri-putrinya di istana karena dia mau pergi jauh dalam waktu yang cukup lama. Lalu, dia menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh putri-putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan?" tanya raja. "Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. "Aku mau balabas yang berkilau-kilau," kata Putri Jingga. Ketujuh anaknya meminta hadiah yang mahal, tapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sejenak. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohnya. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu," kata sang raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh para pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman tempat kesayangan ayahnya menjadi bangakang. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semua inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakaknya Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru," kata seorang di antaranya. "Hai pelayan, masih ada kotoran nih," ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja," kata Putri Kuning dengan marah. "Sudah, aku bosan. Kita mandi di danau saja," ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. "Anakku yang rajin dan baik hati budi, ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini,"
bukannya warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau ini pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Yang penting ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untuk ayah, ucapnya lagi. Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu milikku, karena aku adalah Putri Hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya padaku, bukan padamu, sahut Putri Kuning. Mendengar jawaban Putri Kuning, Putri Hijau mendatangi saudara-saudaranya dan menghasut Putri Kuning. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik, kata Putri Hijau. Mereka lalu sepakat merampas kalung itu dan memukul kepala Putri Kuning yang menyebabkan Putri Kuning meninggal. Astaga, kita harus menguburnya, seru Putri Jingga. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia sudah tidak menginginkannya lagi. Sewaktu Raja mencari Putri Kuning, tak ada yang tahu kemana putrinya pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tak ada yang berhasil mencarinya. Raja sedih. Aku ini ayah yang buruk, katanya. Biarlah anakku kirim ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka ia pun mengirim putri-putrinya untuk bersekolah. Di negeri yang jauh, Raja sering termenung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak terbekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkan pada Putri Kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning, kata raja dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak indah, sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan.